urutan 4, apakah sudah ada di ruangan Zoom? Baik, izin bicara, Mas. Oke, baik. Izinkan saya menjelaskan teknis presentasi. Sederhananya, setiap kelompok diberikan waktu 24 menit dan sedang berjalan. Materi pertama digunakan untuk persiapan. Silakan cek kembali kamera, jaringan, mic, sound, dan bahan presentasi. Karena jika ada kendala jaringan, kendala teknis tidak akan diberikan waktu tambahan. Sehingga manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk persiapan dan dimohon untuk saling bekerjasama dan saling backup jika ada kendala. Dan menit 20.00 presentasi baru diperbolehkan. Sekali lagi, menit 20.00 baru presentasi diperbolehkan. Menit 10.00 presentasi harus selesai dan dalam keadaan stop share screen, dan sisa waktu akan digunakan untuk sesi penjurian. Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih, Mas. Sudah. Oke, baik. Dipersilakan untuk kelompok urutan 4 memulai waktu persiapan. Urutan 4 dipersilakan. Cek, suara saya sudah kedengaran? Sudah. Cek sound, apakah suara saya sudah terdengar? Cek sound, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Ica. Suara saya sudah terdengar? Kecil. Ya. Bagaimana dengan sekarang, apakah sudah terdengar? Sudah. Saudara Gilang, mungkin bisa dicek sound? Cek, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Baik, sebelumnya Bapak Juri, mohon maaf karena saya tidak bisa menggunakan virtual background. Apabila saya menggunakan itu, wajah saya akan putih-putih. Mohon maaf sebelumnya, Pak. Selanjutnya itu untuk PowerPoint. Saya akan share screen dulu. Apakah sudah tampil di layar? Untuk suara video ini apakah keluar? Tidak. Video nggak keluar suaranya. Halo. Baik, sesi persiapan terpisah sekitar 17 detik dan seperti presentasi sudah siap, tampilan presentasi sudah ditampilkan, dan seluruh anggota kelompok sudah on cam semua. Yang ingin bertanya apakah anggota kelompoknya ada orang? Oke, baik. Maka presentasi dapat dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim PKM Universitas Negeri Padang dengan skema PKM-PKMKC dengan judul Alat Pelindung Jemuran Gabah dari Hama menggunakan variabel ultrasonik berbasis Arduino Uno. Tim ini terdiri dari 4 anggota tim, yaitu Akbriza Saputra, Gilang M. Ramadi, Ica Yesika Putri, dan Priti Melni. Kemudian didampingi oleh dosen pendamping Ahmad Arif, SPD, MT. Secara astronomis, Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Juga dilalui oleh garis ekuator pada lintang 0 derajat. Karena berada di garis ekuator, Indonesia mendapat penyinaran matahari yang cukup sepanjang tahunnya dan memiliki iklim tropis dengan rata-rata curah hujan sebanyak 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Sehingga Indonesia menjadi negara yang subur dan dijuluki sebagai negara
agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 jumlah petani di Indonesia mencapai 33,87 juta penduduk. Kemudian, pertanian memiliki beberapa tahapan mulai dari persiapan hingga pengolahan pasca panen. Saat pasca panen, petani padi meletakkan hasil panennya di kilang padi terdekat untuk dijemur dan diolah. Namun, umumnya proses penjemuran gabah masih dilakukan secara manual, termasuk di kilang padi, sehingga memiliki beberapa kendala di antaranya. Adanya gangguan hama hewan seperti burung dan ayam yang menyebabkan susut hasil karena dimakan atau tercecer. Kemudian gabah menjadi kotor akibat kotoran pada lantai jemur maupun karena hama hewan tersebut. Selain itu, cuaca yang sulit diprediksi menghambat proses penjemuran gabah karena gabah yang dijemur dalam kapasitas besar. Hujan yang turun ketika gabah sedang dijemur akan menimbulkan kepanikan pekerja kilang padi untuk mengemasi gabah tersebut. Langkah yang pernah dilakukan oleh pekerja kilang padi untuk masalah ini adalah menggunakan mesin pengering padi. Namun, dibutuhkan biaya yang besar untuk pembelian dan pengoperasian alat tersebut. Selain itu, mesin ini tidak ramah lingkungan dan menimbulkan polusi suara. Dari permasalahan tersebut, kami, tim dari Universitas Negeri Padang, menghadirkan solusi alat pelindung jemuran gabah dari hama menggunakan variabel ultrasonik berbasis Arduino Uno, di mana alat ini mampu melindungi gabah dari hama yang dapat menurunkan kualitas dan kuantitas padi, melindungi gabah dari hujan karena cuaca yang tidak dapat diprediksi, harga yang terjangkau jika dilihat dari segi pengelolaan, operasional, dan pemeliharaan. Selain itu, alat ini ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi suara jika dibandingkan dengan alat pengering gabah. Adapun tahap pelaksanaan dalam program ini dimulai dari pengumpulan data dan literatur, perancangan dan perencanaan alat, desain alat, pemilihan bahan dan pengadaan perlengkapan penunjang, pembuatan alat, pengujian, evaluasi. Hasil evaluasi belum sesuai dengan yang diharapkan, maka tim akan melaksanakan pembuatan alat dengan tujuan untuk menyempurnakan alat tersebut. Selanjutnya akan diadakan pengujian ulang dan dilanjutkan dengan evaluasi. Jika evaluasi tersebut telah sesuai dengan yang diharapkan, tim akan melaksanakan publikasi berupa artikel dan penguploadan video ke YouTube channel. Dan di akhir program ini kami akan mengupload laporan akhir. Baik, selanjutnya skema cara kerja alat. Di sini kami menggunakan aki 12 volt dengan ampere 10. Kami menggunakan refer motor DC 12 volt, menggunakan sensor hujan, sensor ultrasonik, buzzer dan Arduino Uno sebagai kontrol atau pengendali alat kami. Di sini dimulai dari driver motor. Driver motor ini berfungsi sebagai untuk mengatur putaran arah motor baik ke kiri maupun ke kanan, reverse atau forward. Kemudian kami menggunakan dua parameter, yaitu sensor hujan dan sensor ultrasonik. Di sini dari sensor hujan berfungsi sebagai parameter untuk membuka dan menutupnya atap. Ketika datangnya hujan, maka atap akan menutup dengan sendirinya. Kemudian ketika hujan telah reda, maka sensor akan mengering dan alat akan terbuka dengan sendirinya. Kemudian lanjut dengan sensor ultrasonik. Di sini berfungsi sebagai parameter bahwa adanya hama pada bak gabah kami. Ketika adanya hama, maka sensor ultrasonik akan mengeringkan data ke Arduino Uno, maka Arduino Uno akan mengeringkan tegangan kepada buzzer dan buzzer akan berbunyi. Di sini kami menggunakan komponen-komponen alat yang dapat dilihat pada slide ini, yaitu dimulai dari rangka kami menggunakan besi kotak atau besi hollow dengan ukuran 15 x 15 dan 20 x 20 mm. Kami menggunakan sensor ultrasonik dengan kode HCSR04 dan kami menggunakan motor DC 12 volt dengan arus kerja 9 ampere dan kami menggunakan buzzer sebagai parameter hama. Kami menggunakan plat seng plat untuk menampung gabah. Kami menggunakan raindrop sensor sebagai parameter hujan dan kami menggunakan Arduino Uno sebagai pengendali. Di sini dapat kita saksikan bersama, yaitu cara kerja alat. Dimulai dari alat dilipat ke bawah, kami menggunakan kaki silang agar alat dapat diturunkan ke bawah sehingga dapat disimpan dan tidak memakan ruang yang banyak ketika disimpan. Dapat kita saksikan bersama
dimulai dari letak komponen dan letak alat serta desain alat yang kami paparkan pada slide ini. Dapat kita lihat bersama-sama di sini alat itu kerjanya atau desainnya seperti apa. Kemudian inilah kami uji alat, dimulai dari parameter hama, itu buzzer akan berbunyi ketika adanya hama. Kemudian ketika adanya hujan, atap akan menutup dengan sendirinya. Kemudian ketika hujan telah reda dan sensor kering, maka atap akan membuka dengan sendirinya. Untuk progres kegiatan, tim kami telah membuat prototipe 100%, untuk logbook 96%, laporan kemajuan telah diupload 100%, untuk laporan akhir kini sedang 90%, kan kami juga membuat video pelaksanaan kegiatan itu telah selesai 98%, dan artikel ilmiah itu kami rencana akan terbitkan di Jurnal Teknomekanik Sinta 4, itu progresnya sudah 85%. Untuk kegiatan ini untuk pembuatan kami lakukan di Labor Manufaktur jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Untuk proses kegiatan ini kami menggunakan media komunikasi via WhatsApp group, telepon via pulsa, ataupun melakukan koordinasi dengan pembimbing melalui Zoom meeting. Dan juga melakukan bimbingan secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Untuk total biaya yang didapat yaitu 9.990.000 dengan total penggunaan 8.981.900. Saat ini uang yang tersisa yaitu 1.008.100. Adapun rencana kami ke depannya yaitu adalah finalisasi logbook dan laporan akhir, penyelesaian artikel ilmiah untuk publikasi, uji coba di lapangan dengan menggunakan gabah ataupun padi, dan kemudian kami ingin mengajukan HKI yang akan dibiayai oleh pihak universitas. Terima kasih. Sampai kami kembalikan ke moderator. Baik, sepertinya masih ada sisa sekitar 1 menit lebih. Apakah ingin ditambahkan atau dicukupkan? Cukup, Mas. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya yang luar biasa dan sangat bersemangat. Dan masih ada sisa waktu sekitar 1 menit. Sepertinya sangat bersemangat ini untuk mengikuti sesi penjurian. Kepada Dewan Juri, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Davitra. Ya, selamat adik-adik ya. Alatnya bagus. Ini prototipenya sudah jadi ya? Izin menjawab, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, ini menarik kalau ini bisa wujudkan dalam bentuk realnya, akan sangat membantu petani kita ya. Jadi mungkin tidak hanya gabah saja yang dijemur, bisa cengkeh, kopi dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin klarifikasi yang mendasari bentuk alat ya atau prototipe alat Anda itu bentuknya seperti gerobak bayi yang bisa naik turun, kemudian tutupnya ya bentuknya melipat seperti HP zaman dulu ya, ada yang dilipat itu. Kenapa kok tidak geser gitu ya? Nah, apa yang menjadi pertimbangan? Izin menjawab, Pak. Ya. Pertimbangan kami untuk mendesain alat tersebut, pertama itu dilihat dari atapnya berbentuk seperti dilipat, itu tujuannya untuk melindungi alat atau komponen alat yang berada di bawahnya, Pak. Begitu, Pak. Gitu ya. Ya, karena saya melihat seperti mengurangi space untuk pengeringnya gitu ya. Itu apakah tidak bisa diletakkan di bawah gitu ya, di bawah ini pengeringnya itu kan jadi space-nya lebih luas. Kemarin saya melihat video Anda di YouTube itu ya itu yang Anda gunakan itu, saya berpikirnya kok seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian alat ini kalau misalnya bisa diwujudkan, ini lebih lebih tepat kalau digunakan oleh kilang ini ya, kilang gabah atau petani yang jumlah gabahnya besar gitu ya. Ya, izin menjawab, Pak. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Jadi kalau yang kecil-kecil kan enggak. Nah, kalau seperti itu kan tadi kan bisa naik turun ya, kemudian bisa nutup, melipat. Mungkin saya bertanya itu, terus nanti kalau mau loading gabah dan mengemas kembali gabah yang sudah kering itu
tidak ada ininya ya, apa namanya, tools-nya di situ, sehingga harus diserok lagi, misalnya seperti itu kan ribet juga kan gitu ya. Nah, kalau misalnya, kalau mau loading, misalnya tinggal menyedot, kemudian nanti kalau sudah kering, tinggal ada alatnya, otomatis bisa dikemas. Atau memang belum, tidak ada, atau memang belum, tidak terfikirkan atau bagaimana? Izin menjawab, Pak. Ya. Kaki alat itu kami desain membentuk silang, itu tujuannya yang pertama untuk memudahkan dalam penyimpanan. Jadi untuk penyimpanan, itu alat diturunkan dan bisa ditegakkan dan disenderkan ke sebuah dinding atau sebuah tempat. Nah, untuk pengemasan gabah tersebut, kaki alat tersebut dilengkapi dengan tuas sehingga tuas tersebut bisa dibuka dan dikeraskan kembali. Nah, salah satu tuas tersebut bisa dibuka dan gabah tersebut bisa menjadi ke bawah, Pak, turunnya ke bawah. Jadi lebih memudahkan untuk menurunkan gabah dan bisa diserok menggunakan piring biasanya, Pak. Iya, itu Terima kasih, Pak. Kalau yang diserok itu nanti sama saja. Tapi maksud saya misalnya dibuat dia tadi diangkat tuasnya miring, terus tinggal mengalir lah kayak air gitu, terus tinggal ditampung di kantong. Karena itu juga memakan ini juga ya, meloadingkan gabah ke alat dan mengemas kembali gabah itu memakan tenaga dan waktu juga. Ya, kebetulan ibu saya petani juga gitu, jadi tahu gitu. Nah, kemudian untuk yang kalau hujan itu kan nutup sendiri kan ada sensor air ya. Kemudian dia akan membuka kembali kalau airnya kering gitu ya. Nah, misalnya kasusnya seperti ini. Hujan ini ya nggak lama. Nah, terus kan air di sensor itu kan nggak langsung kering gitu. Padahal hujannya sudah reda ya. Dan ini panas nih kan berarti kita harus datang ngelapi sensornya satu-satu. Kalau saya melihat ini ya, yang video Anda, gimana itu? Baik Pak, izin menjawab Pak. Itu kami juga sudah akali untuk rencana ke depannya itu sensornya itu bisa dimiringkan Pak. Jadi kalau seandainya hujan telah selesai, nanti airnya itu otomatis turun gitu. Tapi kan nggak langsung kering. Ya kalau nggak langsung kering. Ada batasnya. Kalau cuman airnya sekian, dia tetap buka. Kalau hanya basah-basah sedikit. Iya Pak, izin menjawab juga Pak. Itu sensornya sudah di setel juga Pak. Kemudian untuk volume airnya juga kalau masih sedikit itu sensornya kurang sensitif. Tapi kalau udah banyak baru sensitif itu Pak. Iya. Termasuk juga kalau misalnya membedakan ini hujan ini deras, ini gerimis, atau ini air yang nyasar orang siram-siram atau apa gitu. Iya Pak, itu sudah di setel juga di Arduino-nya Pak. Iya Pak. Nah itu mungkin bisa artinya sensornya kan tidak di satu tempat gitu loh bayangan saya. Iya Pak. Dan kalau 4 dari 4 sensor itu terkena air, maka bisa dipastikan itu adalah hujan, bukan air yang nyasar kan gitu. Bayangan saya seperti itu. Nah kemudian mungkin untuk ini ya, menurut Anda alat ini kan perlu disempurnakan atau tidak sih? Atau sudah cukup? Baik, izin menjawab Pak. Untuk alat ini sangat perlu disempurnakan lagi Pak, karena ini masih dalam pembuatan prototipe. Untuk realisasi ke depannya itu perlu pengembangan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bisa ditambahkan seperti vakum untuk memudahkan proses pengemasan. Itu Pak. Ya, terima kasih. Monggo Prof. Fauzi. Terima kasih Pak Arif. Selamat buat Abrizal dan tim serta dosen pendamping. Tadi sudah diklarifikasi Pak Arif ya, khususnya hujan. Kalau lihat judul itu kan dari hama ya. Nah, hama kan tidak hanya kalau hujan kan tadi buka tutupnya. Nah, kalau sensor hamanya itu hama apa aja ya? Izin menjawab Pak. Hama yang dimaksudkan di sini seperti burung dan ayam Pak, yang kadang bertengger di atas padi dan memakan padi tersebut. Sekian Pak. Oke, jadi nah itu kan sistemnya tadi suara ya. Begitu misalnya ada yang kayak tadi kan demonya ada alat yang masuk kemudian bunyi alarmnya gitu ya.
Iya, Pak. Nah, kalau ada barang yang bukan hidup, ada orang lempar apa gitu, sejauh mana sensor itu bisa deteksi bahwa ini barang hidup, ini barang mati. Barang hidup juga belum tentu, ya, misal kucing lewat, ya kan itu dia nggak memakan gabah. Gimana itu deteksinya? Baik, izin menjawab, Pak. Hmm. Untuk sensor sendiri, karena ukuran alat ini untuk space penyimpanan gabahnya itu 50 cm, itu di sensornya kita setel itu 50 cm. Kemudian jika realisasi nanti kita akan memakai banyak sensor ultrasonik, dan itu juga bisa di setel, Pak, berapa jarak untuk dapat sensor. Memang itu untuk siapapun yang lalu ataupun kaki manusia yang lalu di sana tetap akan terbaca bahwasanya itu adalah hama gitu, Pak. Nah, itu yang masalah. Buka tutup, saya bayangin gini ya ilustrasinya. Di Eropa gitu kan sudah dikembangkan mobil yang tanpa supir gitu, dan berhasil. Saya nggak bisa bayangin kalau di Indonesia gitu dengan tingkat kesadaran berkendara yang macam-macam ya, ada yang nyelip, ada yang lampu merah. Itu si Google Driver itu mungkin pusing gitu. Nah, kalau saudara nggak mempertimbangkan itu, saudara yang mengembangkan alat pusing sendiri. Ada kucing lewat nanti bunyi, ada orang lempar batu bunyi. Gitu. Itu satu ya, itu mungkin perlu dipikirkan. Yang kedua, ini kan biayanya mahal, baru prototipe aja udah segitu. Padahal seringkali kita mendengar berita gabah, harga gabah drop itu karena impor dan seterusnya. Saya nggak bisa bayangin kalau kemudian itu harus tambah investasi buat si petani gitu, kecuali pemerintah buat sentra yang kayak gitu ya, tempat-tempat pengeringan gabah, dan mesin-mesin yang sekarang itu dari tempat panen bisa langsung keluar padi, jadi bisa langsung dikeringkan di mesin itu. Ya, saya bukan petani tapi rumah saya itu mewah, mepet sawah, jadi kalau panen itu bunyi mesin gitu, itu dari tempatnya langsung keluar langsung padinya. Jadi mungkin perlu juga dipikirkan ya. Saya nggak tahu keluar padi atau keluar gabah gitu, karena langsung masuk karung, langsung langsung kering lah paling nggak, kalaupun itu gabah. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan, tapi idenya udah bagus gitu. Apa komentar saudara? Izin menjawab, Pak. Berdasarkan dari paparan Departemen Pertanian pada tahun 2010, Pak, gabah hasil panen biasanya mempunyai kandungan air itu sebesar 18-25%. Nah, gabah ini mempunyai syarat layak simpan atau syarat simpannya itu sekitar 14%, Pak. Apabila syarat simpannya itu tidak 14%, maka kualitas gabah tersebut akan berkurang atau akan turun. Lalu hal ini akan membuat hasil dari gabah tersebut seperti berasnya nanti tidak akan sesuai. Nah, untuk gabah tersebut bisa digiling atau bisa dijadikan beras, kandungan airnya harus sebesar 12-13%, Pak. Nah, harusnya saudara mengembangkan kayak lapangan gitu ya, yang untuk jemur, terus sensornya itu sesederhana itu tapi hasilnya optimal. Oke ya, waktunya habis. Terima kasih. Udah bagus lah ya. Terima kasih untuk penilaian dan ulasannya Bapak, dan terima kasih untuk presentasi tanggapan dan jawabannya kelompok urutan 4, dan terima kasih kepada dosen pembimbing yang telah mendampingi. Terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok urutan 5, apakah sudah ada di ruangan Zoom?